Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 20 Januari 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Provinsi Lampung. Pohon petai Cina di Jalan Raden Imba Kusuma, Kota Bandar Lampung tumbang akibat angin kencang. Pohon tersebut menimpa mobil Toyota Avanza bernomor polisi Bandung dengan penumpang berjumlah 7 orang. Arus lalu lintas sempat tersendat karena peristiwa ini. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Bayu Saputra, jurnalis Tribun Lampung yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Bayu. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan terkait kronologi tumbangnya pohon ini hingga tadi sempat saya sebutkan bahwa menimpa mobil Avanza yang berpenumpang. Oke, terima kasih rekan Dea dan Tribuner semuanya. Kejadian pada hari Rabu tanggal 19 pada pukul 15.40 WIB itu terjadi pohon tumbang yang menimpa kendaraan Avanza Silver berplat Bandung yang di dalamnya ada terdiri dari 7 penumpang. Jadi pemirsa Tribuners, bahwasannya pengendara ini hendak pulang dari rumah neneknya di Hanura Pesawaran yang kemudian melintas di jalan Raden Imba Kusuma, kemudian memasuki Jalan Pramuka dan finishnya di rumahnya di Bataranila, Lampung Selatan. Nah, saat berada di Jalan Imba Kusuma, pohon petai Cina atau pohon lamtaro itu menimpa saat hujan lebat yang mengguyur Kota Bandar Lampung pada kemarin sore. Begitu rekan Dea. Lalu seperti apa kondisi dari 7 penumpang di dalam mobil tersebut dan juga mobil bagaimana saat tertimpa pohon tersebut? Oke, rekan Dea dan Tribuners, kondisi mobil Avanza berplat Bandung ini ringsek di bagian atapnya atau plafon dan ban sebelah kanan belakang juga kempes sehingga mobil tersebut rusak parah. Kemudian pada saat itu juga penumpang dari 7 orang itu dilarikan ke puskesmas Gedong Air untuk dilakukan penanganan medis. Semalam juga langsung terinformasikan dari Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, Bapak AKP M. Romawan menjelaskan pada semalam itu dia menjelaskan juga langsung bahwasannya dari 7 orang tersebut 1 orang yang mengalami luka di bagian kepala akibat hantaman dari pohon tumbang tersebut dan mendapatkan sekitar 8 jahitan di kepalanya, yaitu bernama Rashida. Begitu rekan ya. Lalu bagaimana untuk proses evakuasi pohon tumbang itu dan juga mobil yang ringsek ini, Bayu? Oke, dapat saya informasikan bahwasannya Bapak Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kombespol Ino Haryanto bersama Kasatlantas Polresta Bandar Lampung, Bapak AKP M. Romawan terjun langsung ke lokasi untuk mengevakuasi bersama tim derek. Pada saat itu Kapolresta langsung meninjau lokasi tempat terjadinya pohon tumbang tersebut. Dan Bapak Kapolresta juga menginformasikan kepada masyarakat Bandar Lampung khususnya untuk tetap waspada saat hujan lebat, apalagi saat ini musim penghujan di Kota Bandar Lampung. Dan ketika hujan lebat diminta untuk berhenti sejenak menepi di pinggir jalan dan hindari pepohonan yang rimbun, karena ini takut dikhawatirkan pohon kembali tumbang karena cuaca yang ekstrim tersebut. Begitu rekan Dea dan Tribuners. Baik. Tribuners, terkait kejadian ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Bandar Lampung, Kombespol Ino Haryanto. Berikut liputan lengkapnya. Terima kasih. Sore hari ini curah hujan di Kota Bandar Lampung cukup tinggi. Kebetulan ada kendaraan roda 4, pengemudi kendaraan roda 4 dari Hanura, Tawaran menuju ke Raja Basa, melintasi jalur ini. Ya, di tempat ini saya kira rawan terjadinya pohon tumbang apabila
hujan deras, angin kencang. Ini akan terjadinya pohon-pohon yang tumbang. Kemudian pada peristiwa ini ada 7 orang di dalam kendaraan termasuk supir. 4 orang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, di Puskesmas Gedung Air. Ya. Untuk luka-lukanya saya kira nanti pihak Puskesmas yang memastikan. Tapi kalau dari kondisinya kita lihat hanya luka ringan saja. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mereka ini akan ke arah mana dan? Ke Raja Bata. Dari Sawaran ini ya? Ya. Kemudian pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor, pengguna jalan. Pada saat hujan deras, lebih baik memilih menepi, berhenti, lihat posisi aman, tidak ada pohon, tidak ada tiang listrik dan lain sebagainya, sampai menunggu hujan reda. Karena kalau melintasi jalan seperti ini saya kira beresiko tanah longsor, kemudian pohon tumbang. Ini yang harus dihindari supaya peristiwa yang sama tidak akan terjadi. Mobil patroli Jalan Raya Polisi Pengawal Gubernur Jambi terlibat kecelakaan di kawasan Taman Remaja Kota Baru, Kota Jambi. Akibatnya, 1 orang pengendara motor terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka dan tidak sadarkan diri. Korban sempat terseret oleh mobil PJR hingga terjepit di batang pohon yang berada di tepi jalan. Detail informasinya dan juga bagaimana keadaan terkini dari korban akan dilaporkan oleh rekan Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi di sana. Halo rekan Aryo. Halo Dea, selamat siang Dea. Selamat siang. Aryo, bisa Anda informasikan bagaimana detik-detik kecelakaan ini bisa terjadi? Baik Dea, untuk informasi memang tepat pada hari Rabu kemarin, sekira pukul 10 ada terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil PJR Polda Jambi dengan 1 unit mobil Grand Livina dan 2 unit sepeda motor. Di mana ini kecelakaan berlangsung ketika mobil PJR yang melaju dari arah Tugu Keris, Kota Baru menuju ke Taman Remaja, menghantam mobil, kemudian menghantam kembali 2 unit sepeda motor. Begitu dia. Kemudian yang saat ini masih dalam perawatan yaitu 1 pengendara sepeda motor yang memang dalam kondisi parah pada saat kejadian. Di mana memang setelah sepeda motornya dihantam mobil, kemudian korban terseret beberapa meter hingga akhirnya terhenti di antara mobil dan pohon. Begitu ya. Ya, lalu bagaimana untuk kondisi terkini di lokasi dan juga dari korban ini? Bisa Anda lebih detailnya diinformasikan? Untuk lokasi sendiri Dea, sejak kemarin setelah kejadian, beberapa saat setelah kejadian, pihak unit Laka Lantas Polresta Jambi langsung melakukan olah TKP serta melakukan evakuasi terhadap sejumlah korban Dea. Kemudian untuk korban sendiri yang memang saat itu dalam kondisi tidak sadar, dibawa ke rumah sakit yang terdekat, Rumah Sakit Mitra yang berada di Kota Baru. Kemudian beberapa saat atau beberapa jam setelah kejadian dapat informasi terupdate bahwasanya korban sudah kembali pulih dan sadarkan diri dan sedang menjalani perawatan lebih lanjut. Begitu Dea. Lalu bagaimana untuk tindak lanjut terhadap sopir PJR ini? Kemudian terima kasih Dea. Setelah kita konfirmasi langsung kepada Dirlantas dan Wadirlantas Polda Jambi AKBP M. Lutfi, beliau menyampaikan bahwasannya sopir sendiri setelah kejadian langsung diamankan atau lebih tepatnya diperiksa dia. Langsung diperiksa oleh penyidik unit Laka Lantas Polresta Jambi. Untuk detail informasinya kita masih mencoba menggali apa kemudian hasil dari pemeriksaan dia begitu. Baik. Terima kasih rekan Aryo Tondang untuk laporan Anda dari Jambi. Baik, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Karimun berhasil mengungkap 4 kasus pencurian yang terjadi di wilayah Kabupaten Karimun. Sebanyak 9 orang tersangka terdiri dari 6 pelaku dan 3 orang penadah diamankan polisi dalam 4 kasus pencurian dan pemberatan serta pencurian dengan kekerasan. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait kasus ini, sudah bergabung bersama kami reporter Tribun Batam ada Yeni Hartarti yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Yeni. Halo Dea, selamat siang. Silakan bisa Anda jelaskan pengungkapan dari 4 kasus pencurian yang berhasil diamankan pihak Satreskrim Polres Karimun ini? Baik, dari konferensi pers yang dilakukan pihak Satreskrim Polres Karimun pada Rabu
19 Januari 2022, di mana Satreskrim berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pencurian dengan kekerasan. Nah, diketahui dalam konferensi pers tersebut, pihak Satreskrim Polres Karimun mengamankan 9 tersangka, di mana 6 pelaku dan 3 penada. Nah, dari 4 kasus tersebut, pertama, kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka BD, 18 tahun, di mana membobol salah satu rumah warga dan berhasil mengambil 3 handphone. Kemudian kedua, pencurian dengan pemberatan, di mana NR dan FA melakukan pembobolan di salah satu sekolah dan berhasil mengamankan 3 laptop. Kemudian yang ketiga, kasus pencurian dengan pemberatan, di mana AG yang melakukan aksi penjabretan di salah satu jalan, yakni Bukit Senang. Dalam aksinya tersebut, AG berhasil mengambil tas, kemudian yang berisikan 1 handphone. Kemudian kemudian tersangka dengan yang masih di bawah umur melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan hasil dari pencurian tersebut diperjualbelikan. Seperti itu, Dea. Lalu bagaimana dengan pasal ancaman pidana kepada para pelaku ini, dan apakah mereka saat ini sudah ditetapkan seluruhnya menjadi tersangka? Nah, baik. Adapun pelaku yang berinisial BD, NR, AF, FA, dan NR dikenai pasal 363 dengan ancaman pidana selama 7 tahun. Sementara penada, MA, dikenai pasal 480 dengan ancaman pidana selama 4 tahun. Seperti itu, Dea. Ya. Untuk kondisi kasus kriminal di wilayah hukum Kabupaten Karimun sendiri saat ini bagaimana, Yeni? Bisa Anda laporkan? Nah, baik. Untuk kondisi kriminal yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Karimun sendiri, per tanggal 15 Januari, jika dibandingkan dengan tahun 2021, memang mengalami peningkatan, ya, di mana untuk kasus kriminal di tahun ini sedikitnya pihak Satreskrim Polres Karimun telah mengamankan 9 tersangka yang merupakan kasus pencurian. Nah, seperti itu, Dea. Baik. Dan Tribuners, terkait hal ini, kasus ini, rekan Jadi sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat sore. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, Satreskrim Polres Karimun melakukan press release terhadap pengungkapan tindak pidana pencurian pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan juga curanmor. Total ada 4 LP yang kami ungkap dalam kurun waktu 1 minggu. Dalam kurun waktu 1 minggu tersebut, kami berhasil mengungkap 4 LP yang dimana kami berhasil mengamankan 9 tersangka. Dan salah satu diantaranya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, di mana 4 LP tersebut terdiri dari 2 pencurian pemberatan, 1 pencurian dengan kekerasan, 1 curanmor. Di mana dapat kita lihat di depan ini ada beberapa BB yang kami dapat tampilkan kepada rekan-rekan. Di antaranya ada motor Soul GT, kemudian ada beberapa motor yang sudah dimodif, ada motor Vario, terus kemudian ini adalah barang bukti jambret, pencurian dengan kekerasan, yang dimana ini terjadi di balai dengan
tanggal pelaporan yaitu 20 Desember 2021. Pelaku dapat kita amankan dengan bergabung ataupun berkolaborasi juga dengan Reskrim Polsek. Ya, salah satu ada 2 LP yang di satu di Polsek Balai dan satu di Polsek Meral. Kita menuju Aceh. Satuan Reserse Narkoba Polres Benar Meriah kembali berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja dan sabu di kabupaten setempat. Dalam perkara ini, polisi mengamankan seorang pria berinisial RY berusia 60 tahun, warga kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Budi Patria, jurnalis Rambi News yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Budi. Halo rekan ya, selamat siang. Selamat siang. Silakan rekan Budi, bisa Anda informasikan bagaimana awalnya proses penangkapan pelaku peredaran narkotika ini? Ya rekan Dea, berdasarkan keterangan Kapolres Benar Meriah, Ajun Komisaris Besar Polisi Agung Surya Prabowo, melalui Kasat Narkoba Ibtu Radius Yanturi mengatakan, awalnya pada tanggal 14 Januari 2022 pihaknya menerima laporan dari masyarakat. Berdasarkan laporan itu, mereka langsung bergerak ke TKP dan mengamankan pelaku RY 60 tahun bersama sejumlah barang bukti. Saat ditangkap, pelaku sedang mengisap sabu di kamar rumahnya di Kampung Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Begitu rekan Dea. Apa saja barang bukti yang diamankan dari kasus ini? Ya Dea, dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 bungkus narkotika jenis ganja seberat 2 kg yang diduga ganja itu akan diedarkan oleh pelaku. Dan kemudian 1 paket berisikan narkoba jenis sabu seberat 2,80 gram. Polisi juga ikut mengamankan barang bukti lainnya berupa 4 batang rokok yang sudah dicampur ganja dan 1 buah blok paper. Kemudian juga mengamankan 1 buah alat hisap atau bong sabu, begitu Dea. Berdasarkan dari laporan masyarakat ya, selama ini RY ini diduga membuat resah warga setempat karena melakukan peredaran narkotika di daerah tersebut. Untuk tersangka, saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Benar Meriah untuk proses penyidikan lebih lanjut. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis kami Tribunnews juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Narkoba Polres Benar Meriah, Ibtu Radius Yanturi. Berikut liputan lengkapnya. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 17 anggota kita menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Blang Sentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah sering terjadi transaksi baik sabu maupun ganja. Kemudian dari hasil informasi langsung tim kita opsional merespon dan ternyata benar di sana ada transaksi dan pada saat itu si pelaku sedang menggunakan selain menjual juga sebagai pengguna. Kemudian langsung diamankan dari hasil penggeledahan, lalu ditemukan ganja kurang lebih 2 kg, sabu 2,80 gram. Baik Pak, untuk pada saat penangkapan sendiri, tapi kita akan melakukan pengembangan lebih lanjut siapa-siapa yang terlibat, baik pengedar maupun sebagai pembeli. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Akibat angin puting beliung disertai hujan deras, 11 rumah di Kabupaten Pangandaran rusak tertimpa pohon. Kejadian tersebut terjadi tepatnya di wilayah Desa Kersaratu, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dan selengkapnya dan juga bagaimana pantauan di lokasi kejadian, rekan Patna, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah terhubung bersama kami akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya. Halo rekan Patna.
Halo Dea, selamat siang. Ya, selamat siang. Patna, kapan untuk kejadian angin puting beliung disertai hujan deras ini terjadi di Pangandaran? Siap, Dea. Menurut informasi awal yang diterima kemarin sore, kejadian angin puting beliung disertai angin hujan deras itu terjadi pada pukul sekitar 15 waktu Indonesia Barat sore pada hari kemarin. Dan terjadi di wilayah Desa Kertasaratu, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Seperti itu dia. Berapa rumah yang terdampak dan juga apakah ada korban dalam insiden ini? Menurut informasi yang diterima di lapangan, awal rumah yang tertimpa yaitu 11 rumah. Namun karena setelah ada asesmen dari pihak Tagana Kabupaten Pangandaran, korban tertimpa rumah bertambah 1, jadi jumlahnya 12. Dan dari 12 tersebut, 4 rumah mengalami rusak berat dan 1 warga mengalami luka di bagian kepala karena tertimpa ranting pohon yang tumbang. Begitu dia. Lalu untuk kondisi saat ini bagaimana dari pantauan Anda pasca pohon tumbang menimpa 12 rumah warga di Pangandaran? Pasca pohon tumbang menimpa di wilayah Desa Kertasaratu, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Saat ini masih tim Tagana beserta BPBD, kemudian warga dan pemerintah setempat melakukan evakuasi. Dan evakuasi tersebut dilakukan mulai kemarin sore seusai terjadi bencana pohon tumbang dan dilakukan hari kedua sekarang di berbeda tempat di wilayah Desa Kertasaratu. Dan sekarang kegiatan tersebut bersih-bersih atau evakuasi sudah mulai beres atau selesai. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, rekan Patna sudah mewawancarai Ketua Tagana Kabupaten Pangandaran yang menindaklanjuti terkait insiden ini. Ada Nana Suryana, berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Suryana, Ketua FK Tagana Kabupaten Pangandaran, melaporkan kejadian angin puting beliung di Desa Kertasaratu, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran yang terjadi kemarin. Angin puting beliung menimpa rumah-rumah warga, ada sekitar 12 rumah warga yang terdampak. 4 diantaranya mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian atap rumah warga tertimpa reruntuhan pohon. Kemudian angin kencang juga merobohkan pohon-pohon di jalan sehingga akses warga sempat terhambat, tapi semuanya sudah kondusif. Tim dari Tagana turun ke lapangan, kemudian dari BPBD dan masyarakat sekitar juga ikut turun ke lapangan untuk melakukan pembersihan. Hari ini, hari kedua kita melakukan pembersihan puing-puing reruntuhan di rumah warga. Alhamdulillah semuanya sudah kondusif, sudah bisa tertangani semuanya. Kemarin sempat ada 1 korban yang terluka di bagian kepala, tapi sudah ditangani. Alhamdulillah kondisinya sudah membaik. Kita beralih ke Jawa Timur. 3 trayek kapal tongkang dianggap sangat optimal mengatasi kemacetan di penyeberangan pelabuhan Talango, Kalianget, Sumeneb. Pasalnya, kerap terjadi kemacetan akibat adanya kemacetan antrean panjang dan lama. Bagaimana pantauan lebih detailnya terkait situasi di sana akan dilaporkan reporter Tribun Madura, ada Ali Hafiz Syahbana di sana. Halo rekan Hafiz. Halo Dea. Iya, Hafiz, bagaimana bisa Anda informasikan sebenarnya apa faktor antrean ini hingga berjam-jam di pelabuhan tersebut? Baik Dia, soal kemacetan atau antrian panjang yang sering terjadi di penyeberangan pelabuhan Kalianget, Talango atau sebaliknya dari Talango, Kalianget ini memang soal klasik ya. Terjadi antrian panjang apalagi di saat momen-momen tertentu, misalnya di bulan haji atau acara pernikahan atau acara kondangan, ini biasanya terjadi antrian panjang yang
mengular atau bahkan ratusan meter, Dea. Di pelabuhan ini sudah bertahun-tahun terjadi antrean. Sampai saat ini kalau hari-hari biasa paling hari Jumat, Sabtu atau Minggu ini sering terjadi antrian panjang, cuman yang lebih mengerikan atau yang lebih beratus-ratus meter itu pada momen-momen tertentu, misalkan pada bulan haji atau di bulan puasa misalkan, ini terjadi antrian yang mengular di pelabuhan Kalianget atau di pelabuhan Talango. Ini memang sudah masalah klasik dia. Faktornya karena bagian dari faktor kemacetan ini salah satunya adalah karena tata letak parkir. Kita sudah turun ke lapangan. Ini karena memang tata letak parkir sepeda motor, pengunjung ke pasar tradisional di Kecamatan Talango, di sisi Talango, dan juga becak motor di saat menaikkan penumpang peziarah ke wisata religi di wilayah Kepulauan Talango tersebut. Ini yang bagian salah satu faktor kemacetan yang terjadi. Sementara di sisi pelabuhan Kaliangetnya ini juga imbas dari kemacetan tersebut. Selain memang karena kadang berbarengan satu pintu, di pintu masuk di pelabuhan Kalianget ini ada dua dermaga. Satu dermaga memang setiap hari ramai ke pelabuhan Talango, dan satunya kadang berbarengan ke wilayah kepulauan-kepulauan lain seperti Kangean, Sapeken, atau ke Masalembu. Ini kadang berbarengan sehingga akibatnya terjadi kemacetan seperti itu. Kedua, karena memang tidak adanya petugas ya dari pihak pemerintah untuk mengatur di lapangan gitu ya. Baik, lalu bagaimana solusi dari pihak pengusaha tongkang ini? Baik Dea, kita sudah sempat wawancara atau konfirmasi langsung dengan dua pengusaha atau dua trayek yang milik salah satu pengusaha, yakni pengusaha muda sukses di wilayah Kecamatan Talango, yakni Haji Sanusi. Beliau menyampaikan bahwa salah satu untuk mengatasi antrian panjang di Kecamatan Talango ini harus memperbaiki tata letak parkir di sisi Talango. Ini kadang memang berhamburan ya, yang menghambat roda 4 untuk melintas ke tongkang, trayek tongkang itu. Salah satunya seperti itu. Kedua, untuk sepeda motor ini diarahkan ketika sudah terjadi macet, maka diarahkan untuk naik perahu kecil selain tongkang seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, terkait situasi di sana juga rekan Hafiz sudah melakukan wawancara bersama pengusaha muda atau pemilik saham 2 tongkang KM Safaras dan juga KM Karjon, Haji Sanusi. Berikut liputan lengkapnya. Menurut saya banyak hal di situ terjadinya kemacetan di Kecamatan Talango itu. Ya, yang pertama memang bisa bertitik tumbuhnya itu ke tongkang, ya kan? Iya. Cuman tongkang untuk saat ini, insya Allah itu tongkang-tongkang ketiga-tiganya itu akan diupayakan jalan. Tongkang yang lagi off satu, kalau memang ada kemacetan, itu akan dijalankan tongkang yang satu. Jadi 3 tongkang akan beroperasi. Yang mana tongkang yang satunya itu hanya muang dari Kalianget, misalnya macet di Kalianget, kita akan buang ke Talango, ya kan? Kalau misalnya di Talango itu macet akan dibawa di Kalianget, tidak mengambil penumpang bolak-balik yang bertugas. Itu salah satu solusi maksudnya ya? Salah satu solusi itu. Kemudian solusi yang kedua itu bagaimana penertiban roda 2. Jika lagi macet, yang macet itu sebenarnya kita fokusnya ke roda 4 ya. Kalau roda 2 itu ya kalau lagi macet seperti itu biasanya kita upayakan biar naik sampan seperti itu. Ya bisa naik sampan. Akan tetapi di situ harus diatur. Kalau semuanya dipasrahkan kepada pengurus tongkang, tidak akan digubris oleh masyarakat yang bawa sepeda motor. Jadi harus benar-benar ada yang berwenang di situ untuk mengatur, sehingga sepeda motor itu tidak rebutan dengan roda 4. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, solusinya itu bagaimana menertibkan parkir. Ya, parkir seperti parkirnya sepeda motor juga, seperti parkirnya becak. Kita tahu dan kita sering saksikan
ketika tongkang lagi bersandar itu ya, becak itu pada berebutan mau berebut penumpang. Sehingga coba kita bayangkan saja, kita kalkulasi. Para berziarah itu maksudnya ya? Ya, ketika ziarah, gitu ya, ketika siapa ziarah datang, coba kita sebut 2 menit saja. 2 menit saja dari lalu lalangnya becak itu yang pada mau mengangkut penumpang seperti itu ya. Kali 2 menit kali 10 becak itu sudah berapa? 2 kali 10. Jadi 20 menit keterlambatan. Kalau Tribuners, kami akan jeda sejenak dan kembali sesaat lagi, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya. Tribuners, 4 jam lebih Bupati Kabupaten Langkat terbit rencana Perangin-Angin diperiksa di Mapolres Binjai, Jalan Sultan Hasanuddin pada Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Seusai diperiksa, terbit langsung naik mobil Toyota Avanza warna hitam beserta dengan tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah keluar dari ruang reskrim ini, terbit tidak lagi mengenakan celana pendek dan baju warna hitam seperti saat pertama kali dijemput. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Satya, wartawan Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Satya. Halo, ya. Bisa Anda informasikan bagaimana kronologi mulanya OTT ini? Baik ya. Mulanya OTT ini dilakukan pada Selasa 18 lalu. Di saat itu, halo Dea. Baik, iya. Ya, kronologi penangkapannya pertama kali dilakukan pada 18 Januari lalu, di mana KPK mengikuti tersangka MR yang akan mengambil uang dari salah satu bank daerah. Nah, setelah mengambil uang, tersangka MR akan menemui 3 orang rekan lagi di esok harinya pada pagi hari, di mana Rabu 19 Januari. Nah, di saat akan memberikan uang, tim KPK langsung melakukan penangkapan terhadap para tersangka yang sudah menyiapkan uang atau upeti kepada Bupati Langkat terbit rencana Perangin-Angin. Begitu dia.
Berapa berarti jumlah uang yang diamankan oleh KPK? Baik, untuk uang yang telah diamankan sekitar 780 juta lebih, kurang begitu dia. Lalu informasinya kakak kandung Bupati juga terlibat dalam kasus ini. Apakah sudah berhasil diamankan juga? Karena informasinya sebelumnya sempat melarikan diri. Baik ya, untuk peran kakak kandung sendiri, Iskandar yang akan menerima uang tersebut yang diberikan oleh keempat orang yang telah mengambilnya dari bank daerah. Nah, setelah diterima Iskandar, uang tersebut akan diberikan kepada Bupati sebagai uang fee untuk pengerjaan proyek. Nah, untuk informasi saat ini, Iskandar juga telah diamankan oleh petugas tim KPK bersama dengan Polda Sumut. Kemungkinan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara, begitu ya. Baik, terima kasih rekan Satya untuk laporan Anda dari Medan. Selamat bertugas kembali. Masih dengan berita yang serupa, Tribuners, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Langkat terbit rencana Parangin-Nangin sebagai tersangka atas perkara dugaan tindak pidana suap di Kabupaten Langkat. Dalam kasus ini, terbit rencana Parangin-Nangin diduga sebagai penerima suap barang dan jasa atas proyek di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tahun 2020-2022. Reporter kami dari Tribun News, Rizky Sandi Saputra akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo rekan Rizky. Halo Dea dan juga Tribuners. Bisa Anda informasikan kembali operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK dalam perkara ini? Ya, jadi Dea, tadi rekan dari Tribun Medan sudah menyampaikan, yakni rekan Satya, di mana pada penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik KPK melakukan gelar operasi tangkap tangan atau yang biasa disebut operasi senyap di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di mana pada perkara atau kronologinya mereka ditangkap atau diamankan di sebuah kedai kopi begitu saat tersangka pemberi suap yakni Muara Parangin-Nangin itu usai mengambil uang sejumlah uang begitu dari salah satu bank daerah. Dirinya ingin menyerahkan kepada ketiga tersangka lain begitu. Di mana diantaranya para pihak swasta, kontraktor, dan juga Iskandar yang merupakan kakak kandung dari Bupati terbit rencana Parangin-Nangin. Namun belum sampai memberikan uang tersebut, keseluruhan tersangka tersebut akhirnya dicokok oleh tim penyidik KPK begitu deh. Dan akhirnya semua diperiksa di Polres, ya setahu saya di Polres dan juga di Polda Sumut, dan langsung diterbangkan semalam ke Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan begitu. Mereka tiba secara beriringan, namun untuk Bupati terbit rencana Parangin-Nangin ini tiba sendiri atau paling belakangan sekitar pukul 23.54 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu deh. Ya, Rizky, lalu terkait ini bisa Anda informasikan lebih detailnya 3 tersangka lain tadi dan bagaimana peran mereka? Ya, jadi dalam perkara ini bukan hanya 3, tapi ada 5 orang tersangka lain yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka, yakni Muara Parangin-Nangin sebagai pemberi suap, dalam hal ini bekerja sebagai kontraktor atau pihak swasta, dan juga Iskandar yang merupakan maksud saya kakak dari Bupati Langkat, yakni sebagai kepala dinas gitu di Kabupaten Langkat, dan juga ada Suhanda Citra yang merupakan kontraktor juga dari pihak swasta yang merupakan sebagai penerima suap bersama dengan Bupati Langkat terbit rencana Parangin-Nangin, dan juga ada nama Isfi Syahada gitu, dan juga ada Marcos Abadi, begitu deh. Baik Rizky, terakhir terkait kasus ini, apakah Anda sudah mendapatkan informasi selanjutnya nanti untuk penyelidikan lebih lanjutnya kepada 6 tersangka berarti? Iya, jadi untuk keseluruhannya tim KPK juga sudah mengamankan uang senilai 786 juta begitu dari penetapan tersangka ini, dan keseluruhan tersangka beserta barang bukti berupa uang itu
akan dilakukan penyidikan lebih dalam oleh tim penyidik. Sebab semalam Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan kalau uang tersebut hanya diduga sebagian kecil dari kegiatan atau operasi tangkap tangan ini. Alhasil mereka nantinya akan diperiksa lebih lanjut, dan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut keseluruhan tersangka ini dilakukan di penahanan di rumah tahanan KPK di 3 cabang yang berbeda, yakni di cabang Guntur, di Polres Jakarta Timur, dan juga Polres Jakarta Pusat, begitu dia. Dan sebagai informasi untuk tersangka Iskandar yang dikabarkan melarikan diri atau dari kakak dari Bupati Langkat ini dikabarkan sudah berhasil ditangkap dan sudah akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan penahanan, begitu deh. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Rizky sudah mendapatkan keterangan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Berikut liputan lengkapnya, kami tampilkan. Barang bukti tersebut diduga hanya sebagian kecil dari beberapa penerimaan oleh TRT melalui orang-orang kepercayaannya. Setelah pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan dilakukan terkait dugaan tindak pidana bukti dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pemberi Saudara MR dari pihak swasta. Penerima Saudara TRT Bupati Kabupaten Langkat periode 2019-2024. Kedua, Saudara ISK, Kepala Desa Balai Kasih. Ketiga, Saudara MSA, swasta kontraktor. 4, Saudara SJ, swasta kontraktor. Kelima, Saudara IS, swasta kontraktor. Speedboat yang membawa rombongan karyawan PT Bumi Trikama Sempurna atau BTS mengalami kecelakaan di Sungai Gilang, Sintang, Kalimantan Barat. Speedboat yang ditumpangi rombongan karyawan PT BTS ini kecelakaan dalam perjalanan pulang setelah mengikuti musrenbang bersama dengan rombongan Forkopincam Ambalau. Beberapa penumpang dilaporkan mengalami luka memar akibat benturan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan Agus Pujianto, jurnalis Tribun Pontianak yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Pujianto. Halo rekan. Bagaimana bisa Anda ceritakan kronologi kecelakaan air di Sungai Gilang, Kecamatan Ambalau, Sintang ini? Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali telah terjadi kecelakaan lalu lintas air di Sungai Gilang, tepatnya di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada Selasa kemarin. Kecelakaan air tersebut melibatkan satu unit speedboat yang membawa rombongan PT BTS karena menabrak kayu saat setelah pulang dari mengikuti musrembang di Desa Kolangan Juwoy. Dea. Akibat kecelakaan ini, rekan Agus, apakah ada karyawan yang terluka? Baik rekan Dea, laporannya ada 3 orang karyawan perusahaan yang mengalami luka memar akibat benturan, namun tidak ada korban jiwa. Saat kejadian, speedboat rombongan dari PT BTS ini berangkat duluan dari Desa Kolangan Juwoy, kemudian rombongan Forkopincam Ambalau itu menyusul. Setelah speedboat tersebut menabrak dan sempat karam, rombongan Forkopincam yang langsung membantu mengevakuasi. Dia. Apa imbauan dari pihak kepolisian atas adanya kejadian ini? Ya, kepolisian Polsek Ambalau mengimbau agar lalu lintas air bagi speedboat itu berhati-hati dan waspada ketika debit sungai tinggi ataupun surut, karena ketika musim hujan debit air akan tinggi dan banyak sampah-sampah berupa kayu juga banyak melintang di perairan sungai. Dia. Baik, terima kasih rekan Agus Pujianto, jurnalis Tribun Pontianak untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Lautan sampah mewarnai pemandangan di Pantai Dadap yang berlokasi di Kecamatan Junti Nyuat, Kabupaten Indramayu. Sampah-sampah ini membentang di sepanjang Pantai Dadap
hingga menimbulkan bau tak sedap dan tak enak dipandang. Sampah tersebut didominasi oleh sampah-sampah plastik. Reporter kami dari Tribun Cirebon, Handika Rahman, di sana akan melaporkan kondisi terkininya. Halo rekan Handika. Halo Dea. Dari informasi yang Anda dapat, sejak kapan sebenarnya sampah-sampah ini mulai menumpuk di pantai tersebut? Nah, baik Dea, dapat kami informasikan lautan sampah memang mewarnai pemandangan di Pantai Dadap, Kecamatan Juntinjot, Kabupaten Indramayu. Sampah-sampah ini diketahui sudah lama tertimbun di sana sehingga membentuk seperti lautan sampah. Sampah itu membentang sepanjang bibir pantai dan ini tentu membuat masyarakat merasa resah ya, terutama masyarakat yang ada di sekitaran Pantai Dadap ini karena menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga tidak enak dipandang. Ya, apakah ada informasi, Handika, dari mana sampah-sampah itu sebenarnya berasal? Baik ya, sampah ini menurut dari warga setempat dan juga dari Kepala Desa Dadap sendiri mengatakan bahwa sampah ini merupakan sampah kirimannya dari desa-desa lain yang terbawa arus sungai hingga ke lautan. Dan dari gelombang lautan itu sampah-sampah ini turut terbawa ke muara di Pantai Dadap sehingga terus menumpuk dan menggunung hingga seperti lautan sampah di sepanjang bibir pantai tersebut. Hal ini juga terlihat juga tadi kan sampah-sampah itu banyak yang menumpuk di dalam lumpur seperti itu ya. Ini juga terlihat sudah lama sampah-sampah ini terus tertimbun dari aliran sungai menuju ke laut dan bermuara di Pantai Dadap. Ya, lantas sejauh ini apa upaya dari Pemda yang sudah dilakukan? Baik Dea, untuk upaya sendiri dari Pemda pada hari ini diketahui pemerintah daerah menerjunkan petugas gabungan ya untuk melakukan bersih-bersih pantai secara serentak pada pagi hari tadi. Tadi juga terlihat pembersihan tersebut terkumpul sekitar 4 kontainer ya sampah yang sudah terkumpul. Dan menurut keterangan dari Kepala Desa Dadap, kemungkinan besar untuk pembersihan Pantai Dadap ini memerlukan waktu selama 4 hari ke depan. Dan diperkirakan sampah-sampah yang terkumpul itu nantinya akan berjumlah 20 kontainer mengingat banyaknya sampah yang menumpuk di Pantai Dadap, Kecamatan Juntinjot, Kabupaten Indramayu. Baik, Tribuners, rekan Handika terkait adanya tumpukan sampah di pantai ini sudah mencoba mewawancarai Kades Dadap, Asyriken Syarif Wahidi. Berikut keterangan lengkapnya, kami tampilkan. Ini bisa dijelaskan nggak sih Pak, sampah-sampah di Pantai Dadap ini itu dari mana? Kalau sampah-sampah yang ada di pesisir Dadap, ini adalah sampah kiriman ya. Jadi ini sampah buangan dari Kali Kamal dan juga Kali Jaladri atau Kali Cipetung. Karena kalau di Dadap sendiri itu sudah ada program pengangkutan sampah, ada tim kebersihannya juga, ada 7 orang, jadi setiap hari kita angkut sampah masyarakat itu. Ya, sementara ada. Kita setiap tahun ada pembersihan, cuman yang namanya sampah dan juga bercampur dengan pasir, kita susah untuk kalau manual, pakai tangan itu susah. Karena itu berat untuk angkut-angkutnya. Apalagi ini terus bertambah terus ya Pak? Betul. Pasca ditetapkannya minyak goreng satu harga, yakni Rp14.000, warga di sejumlah daerah pun rela mengantre panjang. Liputannya sesaat lagi hanya di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Pemerintah resmi memberlakukan harga minyak goreng senilai Rp14.000 per liter mulai pada Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Puluhan emak-emak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pun rela mengantri minyak goreng. Pantauan Tribun Takalar.com di lokasi tampak antrian panjang mulai dari pinggir jalan hingga pintu masuk minimarket. Dan kabar selengkapnya juga bagaimana pantauan antrean harga minyak goreng murah ini, rekan Said Zulfadli, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Said. Ya, halo Dea. Said, bagaimana bisa Anda gambarkan suasana antrian di minimarket yang berada di Galesong Takalar ini? Berapa harga jual di sana? Apakah benar sama seperti anjuran pemerintah yang ini Rp14.000? Dari pantauan di lokasi bahwa antrian itu mulai para mama mulai mengantri sejak pagi hingga sore hari, di mana antrean dari pintu masuk hingga pinggir jalan atau bahu jalan itu sudah memenuhi para mama yang di sana. Bahkan untuk harganya sendiri itu benar per liternya sudah per 14.000, di mana kalau di rata-rata di minimarket dan kebanyakan warga membeli yang harga minyak 2 liter, minyak goreng yang 2 liter seharga 28.000 gitu dia. Ya, lalu apa langkah antisipasi agar tidak terjadi kerumunan karena antrean panjang ini? Diketahui minimarket tersebut bersebelahan langsung dengan Polsek Galesong, di mana ketika melihat dan mengetahui situasi di sana, Kapolsek bersama jajarannya itu langsung mengimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, lalu melihat fenomena ini, kerumunan warga untuk mengantri minyak goreng, bagaimana tanggapan dari Kapolsek Galesong? Melihat antrian panjang tersebut, Kapolsek Galesong langsung mengimbau kepada masyarakat, warganya, dan juga karyawan minimarket tersebut agar mengantisipasi kerumunan. Namun meski demikian, tapi para warga tetap berkerumun di sana. Ada juga beberapa yang masih belum mengenakan masker. Olehnya itu, Kapolsek mengimbau agar segera memakai masker sebelum ditertibkan begitu. Ya. Baik, terima kasih terkait hal ini rekan Said sudah melakukan wawancara bersama warga yang mengantri minyak goreng ini dan juga Kapolsek Galesong Ibtu Basri. Berikut liputan lengkapnya. Minyak goreng. Minyak goreng. Ibu juga beli ya? Iya, sudah 2 liter. Promonya 28.500. 2 liter ya? Iya, sudah 2 liter. Cuma 2 liter ya, antrian. Antrian di? Iya, terbatas. Alfamart, Alfamidi. Oh. Iya, habis semua. Cuma Sudah. di sini ya ada barangnya masuk. Masuk. Iya. 3 jam. 3 jam Iya. antri. Saya datang lagi ke sini tadi tapi bilang kosong. Jadi ada apa? Barang baru masuk. Oh, setelah Ibu, tapi memang selama ini mahal minyak ya? Iya, mahal.
mendengar bahwa ada harga minyak yang murah, akhirnya dia berbondong-bondong ke sini. Namun kita sudah himbau supaya tetap prokes, protokol kesehatan. Tapi ini susah di Bandung ini. Ya yang penting pakai masker, jaga jarak. Kalau nanti kita harus jaga jarak semua. Ya, physical distancing. Itu baru anu lagi, musim hujan. Lalu belum ada. Tapi kita lihat banyak orang kumpul-kumpul, kita sebagai aparat keamanan merasa perlu mengamankan sambil menyampaikan himbauan bahwa mari kita vaksin, mari kita menjaga protokol kesehatan. Dari tadi ini saya lihat ini, dari tadi ini pulang. Kita pulang dari sekitar jam 2 barangkali. Kita bergeser ke Sulawesi Utara. Gubernur Oli Dondo Kambe mengundang Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara untuk ikut rapat kerja pemerintahan 2022 di Aula Mapalus kantor Gubernur. Dalam kesempatan itu, Bupati Kepulauan Talaut Eli Engelbert Lasut mengungkapkan curahan hati ke Gubernur. Apa isi curahan hati itu akan disampaikan rekan Rio Nur, jurnalis Tribun Manado yang sudah siap dengan laporannya. Halo rekan Rio. Halo rekan Rio. Mohon maaf Tribuners karena terjadi sedikit gangguan, kita beralih terlebih dahulu ke kabar berikutnya. Sejak beberapa bulan terakhir ini di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan sedang kebanjiran buah durian. Bahkan saat ini hampir di setiap sudut Kota Pagar Alam terlihat banyak pedagang buah durian musiman yang menggunakan mobil menjajakan buah durian. Hal ini mulai berdampak pada harga jual buah durian itu sendiri. Wartawan kami dari Sri Poku, Wawan Septiawan akan menginformasikan lebih detailnya untuk Anda. Halo rekan Wawan. Halo rekan Dea. Rekan Wawan, bisa Anda informasikan sebenarnya durian ini dari mana saja hingga membanjiri Kota Pagar Alam? Oke, rekan-rekan Tribuners, Kota Pagar Alam ini adalah salah satu daerah pertanian durian. Namun beberapa bulan terakhir ini durian dari kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Empat Lawang dan provinsi tetangga yaitu Provinsi Bengkulu membanjiri Kota Pagar Alam. Kondisi ini membuat beberapa sudut, hampir semua sudut Kota Pagar Alam dibanjiri oleh pedagang buah durian gitu ya. Ya, lalu apakah kondisi banjirnya buah durian ini berpengaruh pada harga jualnya saat ini? Ya, hampir sama dengan prinsip ekonomi. Memang di saat buah banjir maka harganya juga menjadi turun ya. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pedagang yang memang sudah mempunyai tempat, bukan pedagang musiman seperti pedagang-pedagang yang datang dari kabupaten dan provinsi tetangga yang mereka membawa sendiri barang dagangan mereka untuk dijajakan di Kota Pagar Alam. Saat ini harga durian di Pagar Alam range harganya dari 10.000 hingga 50.000. Padahal sebelumnya paling murah yaitu di harga 25.000 sampai 70.000 ya.
Baik, lalu terkait hal ini, Wawan, banjirnya buah durian ini apakah juga diiringi dengan banyaknya jumlah pembelian? Itu yang sekarang malah jadi keluhan semua pedagang karena memang kondisi musim buah durian ini sudah hampir di dua bulan terakhir ini dia. Kemungkinan karena masyarakat lokal, yaitu masyarakat Pagar Alam sudah mulai bosan dengan mengkonsumsi durian, akhirnya pembelian juga sedikit menurun. Kondisi ini membuat para pedagang sedikit merugi. Mereka hanya mengandalkan pembelian dari para wisatawan yang datang ke Pagar Alam. Namun karena awal tahun ini Pagar Alam tidak ada event yang bisa mendatangkan wisatawan, akhirnya mereka sepi pembeli ya. Baik, terima kasih rekan Wawan Septiawan untuk laporan Anda dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Hari kedua pemberlakuan penurunan harga minyak goreng masih diwarnai maraknya perburuan di sejumlah toko retail modern di Banjarmasin. Pantauan di lokasi, sebagian besar stok minyak goreng sudah laris manis sebelum siang. Beberapa calon konsumen yang didominasi para ibu-ibu pun terlihat kecewa sambil terus menanyakan kapan stok kembali tersedia. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Salmah Saurin, wartawan Banjarmasin Post yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Salmah. Halo rekan Salmah, bisa mendengar kami dari studio? Ya, rekan Dea, bagaimana? Ya, Salmah, bagaimana perkembangan di Banjarmasin pada hari ini terkait hari kedua penjualan minyak goreng yang ditetapkan menjadi 14.000 per liternya oleh pemerintah? Baik, dari hasil pantauan di hari kedua ini, masyarakat Banjarmasin sejak pagi sudah berdatangan ke Alfamart maupun Indomart yang ada di berbagai tempat di kota Banjarmasin ini. Namun tidak semua masyarakat yang datang ke retail tersebut kebagian, sebab sejak pagi sudah banyak yang membeli, sehingga yang datang belakangan tidak kebagian stok. Cukup banyak memang pembeli yang datang harus kecewa, apalagi ada yang mengaku sudah 2 hari tetap tidak dapat kebagian karena kalah cepat dengan konsumen lainnya. Tapi tidak semua yang merasa kecewa, mereka juga tidak berputus asa dan berusaha mencari Alfamart atau Indomart yang masih tersedia. Begitu. Ya, lalu apakah terjadi antrean panjang atau pembeli yang membludak karena harga jual minyak goreng ini? Memang tidak seperti di hari sebelumnya, karena di hari kedua ini pihak toko retail atau toko-toko lainnya sudah menata sistem pembeliannya. Stok yang ditaruh di pajangan secara bertahap, setelah habis di pajangan, selanjutnya diberikan jeda 10 menit, kemudian antrian tidak sempat terjadi serbuan atau antrian, dan pembeli juga dibatasi hanya 1 atau 2 pieces minyak goreng, dan namun para konsumen tidak kalah akal walaupun diberikan batasan untuk membeli minyak goreng tersebut. Mereka malah berdatangan bersama anak-anaknya, dikasih uang, dan masing-masing bisa berbelanja sehingga saat pulang bisa membawa lebih dari 1 atau 2 pieces. Ya, lantas bagaimana komentar dari pihak retail sendiri atas pengalaman selama 2 hari ini setelah minyak goreng diturunkan menjadi Rp14.000? Ya, dari komentar pihak retail, pihak toko menyatakan stok memang terbilang cukup. Mereka hanya berusaha mengatur sistem pembelian agar tidak terjadi kerumunan, sebab dalam kondisi pandemi dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi segala hal tidak diinginkan itu bisa terhindari dengan sistem yang mereka berlakukan. Mereka juga mengatakan masyarakat agar bersabar sebab setiap hari mereka akan menyediakan stok. Begitu rekan Dea. Baik. Dan Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Sekalinya alhamdulillah turun harganya, membantu sekali. Iya, Taruh harga sendiri ya. Tapi kada sempat Mbak lah. Tidak ada sempat. Besok cari lagi Mbak. Harus
3 jam dari pukul jam 6 sampai jam 9. langsung. Apakah itu waktu itu masyarakat langsung nuruk ke? Enggak, bertahap. Bertahap juga. Satu konsumen dapat 2 bis. Kalau berapa minyaknya untuk stok sekarang enggak nyampe banyak kayak kemarin kayak beberapa karton sekarang enggak. Paling banyak itu 2 karton. Kalau di harga masih tinggi bisa sampai 4 jam karena cuma 6 piece loh satu karton. Tetap 21 konsumen 2 piece. 2 piece, tapi persediaan barangnya yang tidak banyak. Kurang tahu kalau misalnya barangnya kirimannya, cuman 2 minggu ini belum ada kiriman. Kalau terkait ini saya paling bisa ngasih saran, terutama bagi-bagi warga kelas menengah ke bawah diutamakan. Sama kita harus tahu mana yang konsumen benar-benar membutuhkan sama konsumen yang hanya yang hanya mencari kesempatan saat sedikit ramai dari biasanya, antriannya lumayan panjang. Yang kemarin ya? Yang kemarin. Dan takutnya akan menyebabkan kenaikan kasus, kan masih musim COVID nih. Oh iya. Akhirnya ya kami batasi setiap ada waktunya, bisa ada senggang waktu sih, tapi klik aja. Oh, di-triki bahwa tetap terus disediakan. Tapi ada batasnya kayak 10 menit dulu untuk mengosongkan paling ada 5 orang. Oh iya. Habisnya. Kalau kira-kira kan kemarin saya ini tidak ada kalau 100 pieces bisa, artinya ada 30 Bu. Kan keperluan biasa. Oh, kan benar-benar ini masyarakat takut kehabisan dan langka itu. Padahal stoknya masih ada. Kosong dulu biasanya datang barang langsung kami display. Oh, langsung udah barangnya datang langsung ditaruh. Oh, nggih. Kita menuju Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur kota Solo membuat sejumlah titik di lantai basement Pasar Legi tergenang air pada Rabu 19 Januari 2022 kemarin. Tingginya intensitas hujan membuat air perlahan masuk ke dalam areal pasar di lantai basement. Bahkan air juga nampak keluar dari sela-sela tembok pondasi bagian atas. Selengkapnya akan disampaikan Agil Trisutiawan, reporter Tribun Solo yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Agil. Ya, selamat siang rekan Dea. Selamat siang. Agil, dari pantauan Anda sejak Rabu siang kemarin, maksud kami sejak Rabu kemarin pukul berapa air ini mulai mengenang di Pasar Legi? Ya, hujan deras mengguyur kota Solo sekitar pukul 12 siang hingga pukul 3 sore, yang mana hujan tersebut mengakibatkan sejumlah titik di lantai basement mengalami genangan air, yang mana genangan air tersebut datang dari sela-sela fondasi yang ada di lantai atasnya dan dari jalur pintu masuk, yang mana di lantai ini juga ada jalur terbuka sebagai penghubung untuk dari halaman depan menuju ke halaman masuk ke lantai basement. Akibatnya genangan ini juga dikeluhkan oleh sejumlah pedagang, yang mana banjir tersebut terjadi bertepatan sehari sebelum Pasar Legi diresmikan. Ya, lalu di titik mana saja yang terjadi genangan air ini saat hujan deras, dan apakah sudah diketahui sebenarnya apa penyebabnya hingga genangan air ini ada saat hujan turun? Ya, titik sendiri berada di pintu masuk yang ada di sisi luar, yang mana di 4 penjuru baik di sisi utara, timur, selatan maupun barat mengalami tumpahan air dari luar. Selain itu juga di bagian tengah pasar ada beberapa titik, terutama di dekat dengan tangga yang mana ada kebocoran air dari atas bagian atas. Selain itu juga genangan juga nampak di bagian kamar mandi di sisi utara pasar di lantai basement. Dari penuturan penjaga kamar mandi tempat bahwasanya air tersebut keluar dari dalam pembuangan, maksud kami keluar dari pembuangan air yang diduga air tersebut akibat dari gorong-gorong yang mulai penuh. Ya, lalu bagaimana dari pantauan Anda situasi Pasar Legi saat ini, hari ini, apakah air sudah surut? Ya, seiring dengan surutnya, maksud kami seiring dengan
akhirnya hujan, kondisi di pasar tadi sudah mulai berangsur-angsur surut dan kemudian pun langsung membersihkan genangan air yang terjadi di lantai basement. Dan untuk hari ini saat pasar diresmikan, genangan air tidak nampak. Ya. Baik, terima kasih rekan Agil untuk laporan Anda dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Tribuners, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe mengundang Bupati dan Wali Kota Sulawesi Utara untuk ikut rapat kerja pemerintahan 2022 di Aula Mapalus kantor Gubernur. Dalam kesempatan itu, Bupati Kepulauan Talaut Eli Engelbert Lasut mengungkapkan curahan hatinya ke Gubernur. Apa isi curhatan hati itu? Akan disampaikan rekan Rio Nur, jurnalis Tribun Manado yang kini sudah siap dengan laporannya. Halo rekan Rio. Halo rekan Rio, dari informasi yang sudah Anda dapatkan bisa diinformasikan sebenarnya ada agenda apa atau kenapa Gubernur Oli Dondo Kambe ini mengumpulkan seluruh bupati wali kota di sana? Ya, agenda Pak Gubernur mengumpulkan bupati kita sekaligus dengan forum komunikasi dengan daerah di kantor Gubernur dalam rapat kerja pemerintah tahun 2024. Jadi agenda ini dalam rangka untuk mengevaluasi pemerintah daerah Sulawesi Utara pada tahun 2001, kemudian membangun sinergi pemerintahan untuk menghadapi tahun 2022. Ya, assessment sejauh ini evaluasi soal penanganan COVID, soal vaksinasi, ekonomi, dan isu lain. Ya, dan juga Bupati Wali Kota menyampaikan kendala-kendala tentang apa yang dihadapi daerahnya. Demikian, bukan dia. Ya, lalu dari tadi sudah saya singgung bahwa Bupati Talaut dalam kesempatan ini Eli Lasut mencurhatkan isi hatinya kepada Gubernur. Bisa Anda informasikan inti dari curhat ini? Ya, salah satu momen kesempatan dibuka diskusi, kemudian dimanfaatkan oleh Bupati Talaut, Pak Eli Lasut. Jadi Bupati ini yang memimpin daerah paling luar utara Indonesia. Jadi Kabupaten Talaut ini sejak Desember 2021 lalu mengalami diterjang badai La Nina, sehingga menyebabkan jaringan listrik di Kepulauan Talaut ini putus. Salah satu dampak yang dirasakan oleh daerah tersebut, di mana jaringan internet juga ikut putus, sehingga rencana untuk upload data laporan soal pelaksanaan dana alokasi khusus itu tidak bisa dilakukan, sehingga dianggap Kementerian Keuangan itu terlambat, sehingga efeknya dana alokasi khusus yang harusnya cair sebanyak 60 miliar juga tidak bisa ditransfer ke Kabupaten Talaut. Ini yang menjadi curhat utama dari Pak Bupati Eli. Memang selain itu juga dia juga mengemukakan soal listrik, infrastruktur listrik yang di Kepulauan Talaut yang memang masih minim, sehingga seringkali terjadi mati lampu di sana. Demikian. Baik, terakhir Rio, apa solusi yang diberikan oleh Gubernur Oli Dondo Kambe ini kepada Bupati Kepulauan Talaut? Oke, Pak Gubernur langsung merespon keluhan dari Pak Bupati Eli Lasut ini. Ada 2 poin yang direspon. Pertama soal dana 60 miliar itu yang tidak bisa dicairkan karena masalah infrastruktur listrik dan internet itu, menurut Pak Gubernur sendiri itu terjadi juga di Kabupaten Borno. Jadi ada 2 di Sulut yang mengalami hal serupa, Kabupaten Talaut dan Kabupaten Borno. Hal itu sudah dibahas di Kementerian Keuangan dan pasti akan dicarikan sudah ada solusi agar dana itu bisa diperoleh kembali untuk pembangunan Kabupaten Talaut. Kemudian yang kedua soal infrastruktur listrik. Sebelumnya Pak Gubernur
Koordinator kami telah membahas secara khusus infrastruktur listrik khusus di Kepulauan ketika Menteri SDM datang berkunjung ke Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Di situ sudah diadakan rapat terbatas dan diputuskan bahwa akan ada pembangunan pembangkit listrik di daerah kepulauan. Memang di daerah daratan dan daerah kepulauan sendiri itu ada kesenjangan untuk infrastruktur listrik, di mana kalau di daratan sendiri sudah kelebihan daya hingga 30 megawatt, sementara di kepulauan masih memiliki banyak kendala soal jaringan dan pembangkit listrik. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Rionur untuk laporan Anda dari Sulawesi Utara. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini, Tribuners, dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah divaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.